Nabi astarihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Nabi pernah melihat di neraka jahanam ada orang-orang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, kemudian mulutnya itu sobek, seraya mengucurkan darah dari mulutnya itu. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Wahai Jibril, siapa ini orang-orang yang diadab seperti ini? Maka Jibril mengatakan, "Ulaikal ladzina yuftiruna qabla tihlati shaumihim." Itulah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan untuk berbuka. Ketahuan ya? Mokel. Ya, mereka itulah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkannya berbuka. Nah, kita punya bahasa yang lebih ringkas, mokel. Ya, maka akan mendapatkan adab seperti itu. Ya, demikian pula dengan haji. Orang yang meninggalkan haji dengan sengaja padahal dia mampu, maka sama, dia jatuh dalam perbuatan dosa besar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, kecuali apabila dia tidak lagi menganggap haji itu wajib. Ya, dia tidak lagi menganggap haji itu wajib. Tapi ini berkaitan dengan rukun Islam. Tapi adapun berikutnya, Jibril ditanya. Kebalik, Nabi ditanya oleh Jibril tentang rukun iman. Yang berikutnya kita bahas tentang rukun iman. Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk. Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Al-iman secara bahasa itu artinya adalah at-tasdiq, membenarkan, percaya. Ya, iman itu secara bahasa artinya percaya. Seperti firman Allah di dalam surat Yusuf, ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata kepada ayahnya, yakni kepada Yakub, mereka mengatakan, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Kan saudara-saudaranya Yusuf itu kan habis nyemplungno jagurno padha wae lah. Ya, menceburkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka pulang menemui ayahnya Yakub bidamin kadzib, dengan darah yang bohongan. Ya, mereka menceritakan, "Innama kunna fa'akalahu dzib." Ya, maka nasbiku, kami melakukan permainan-permainan, kemudian Yusuf tahu-tahu tiba-tiba dimakan sama serigala. Kemudian kata saudara-saudaranya Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana." Dan kau wahai ayahku, ayah kami tidak akan beriman kepada kami meskipun kami berkata jujur. Apa maksudnya tidak akan beriman? Percaya. Ya, maka iman secara bahasa itu artinya percaya, meyakini. Adapun secara syar'i, iman itu terdiri dari 5 unsur. Ya, iman itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, keyakinan di dalam hati. Yang kedua, ucapan lisan. Kemudian yang ketiga, perbuatan anggota badan. Bisa bertambah dengan keimanan, ketaatan, dan bisa berkurang iman itu dengan apa? Iman itu berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya, ini dirangkai oleh para ulama dengan istilah 5 nun. Ya, dirangkai dengan istilah 5 nun karena akhirannya nun semua. Yang pertama, i'tiqadun bil janan. Bil janan, i'tiqad, keyakinan di dalam al-janan, hati. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan. Iman itu ucapan di lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan.
dan amalan arkan, anggota tubuh. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Wa yanqusu bi ta'ati, dan berkurang ketika taat kepada siapa? Asyaiton. Nah, burine apa kabeh? Nun semua. Ya, ini 5 unsur iman menurut Ahlus Sunnah. Nah, di luar sana ada kelompok sesat yang bernama Murji'ah dan Khawarij. Mereka menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah iman ini. Kelompok Khawarij, mereka meyakini bahwasanya amal perbuatan itu bukan bagian dari iman. Ya, amal perbuatan itu nggak masuk bagian dari iman. Sehingga ketika kita berbuat maksiat sedahsyat apapun, selama hati kita masih mengimani, maka kita tetap statusnya mukmin yang perfect, sempurna imannya. Ya, bahkan mereka mengatakan sama seperti imannya Jibril, sama seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Pezina, ya, peminum khamr, pecandu narkoba, pembunuh, begal, rampok, copet, maling, itu perbuatan apa semua? Maksiat. Nah, selama hatinya itu masih meyakini, meskipun mereka berbuat maksiat, selama hatinya masih meyakini, maka kata kelompok Murji'ah ini, dia masih tetap mukmin yang sempurna imannya. Sama seperti Jibril, sama seperti Abu Bakar dan Umar. Naudzubillah. Nah, kalau ucapan orang-orang sekarang itu seperti para wanita-wanita muslimah ketika dinasehati untuk pakai jilbab, apa jawaban mereka biasanya? Yang penting hatinya berjilbab. Nah, ini pemikiran Murji'ah. Ya. Memakai jilbab yang merupakan amalan seorang muslimah itu nggak dilakukan sama mereka demi untuk menegaskan bahwa iman itu nggak perlu dengan perbuatan. Yang penting itu apa yang diyakini di dalam hati. Ditambah lagi dengan istilah-istilah keren seperti don't judge book by its cover. Ya. Jangan ngelihat cover dari bukunya. Kebalik. Jangan ngelihat buku dari covernya. Kita ini meskipun penampilannya sangar, ya, meskipun tatuan, meskipun pakai pakai tendean, gondrong, bajunya hitam-hitam metal, ya, meskipun penampilan kita sangar, hati kita ini lembut selembut sutra. Waduh. Iya. Mereka ingin untuk mengatakan bahwa kita melakukan seperti ini itu nggak mempengaruhi keimanan kita. Kan cuman penampilan saja, kan cuman perbuatan saja. Meskipun kita mabuk, meskipun kita berbuat ini, tapi kita masih meyakini Allah sebagai sesembahan. Hati kita masih mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kita masih meyakini akan adanya surga dan neraka. Loh, kok wani kon? Jari ini yakin sama surga neraka. Tapi kenapa perbuatanmu tidak mencerminkan kau itu beriman kepada surga dan neraka? Maka ini virusnya Murji'ah, hati-hati. Ya, ini virusnya Murji'ah. Ahlus Sunnah menegaskan perbuatan itu masuk bagian dari iman. Ya, perbuatan itu masuk bagian dari iman. Baik. Adapun kelompok Khawarij, ya, sebaliknya kelompok Khawarij mengatakan seorang ketika berbuat maksiat sedikit pun, maka imannya itu hilang, alias orangnya kafir, keluar dari Islam. Kebalikannya Murji'ah. Ya, kalau Murji'ah itu maksiat sedahsyat apapun, orangnya masih tetap mukmin. Ya, orangnya masih mukmin yang sempurna lagi. Sedangkan Khawarij maksiat sidik sudah diapakan sama mereka? Dikafirkan. Sing benar sing di. Yang benar yang mana ini? Salah kabeh. Yang benar yang pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini orang yang berbuat maksiat, betul dia itu masih mukmin, tidak dikafirkan. Tapi mukmin yang apa?
kurang imannya, mukmin yang tidak sempurna imannya, ya, mukmin yang rusak keimanannya, tapi masih ono iman nih sih, ojo dikafirno, dia masih mukmin. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah berbeda dengan Murji'ah dan Khawarij. Ya, kalau diibaratkan seperti misalnya benda-benda yang ada, Murji'ah itu meyakini iman itu seperti baja. Nah, ini kan kerja di baja gitu kan. Ya, baja itu meskipun Anda lempar dari atas gedung rooftop sana ke bawah, bentuknya masih rusak atau enggak? Enggak, ya tetap kayak gitu bentuknya. Baja yang kuat ya, mau dipukul-pukul seperti apapun bentuknya seperti itu, tidak merubah bentuknya. Sedangkan Khawarij meyakini iman itu seperti kaca, ditutup sitik wis pecah, wis retak. Nah, kalau sudah retak, buang sudah. Nah, adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah meyakini iman itu seperti benda-benda pada umumnya, kayak mobil lah misalnya. Mobil itu kalau dia kehilangan bagian-bagian yang merupakan pelengkapnya, maka mobil itu masih bisa berjalan. Contoh, mobil kalau nggak ada spionnya masih bisa jalan? Bisa, tapi nggak sempurna dia. Ya, mobil nggak ada AC-nya, masih mobil nggak? Masih mobil. Mobil nggak ada lampunya, masih mobil. Nggak ada. Yang penting bukan bagian yang ini ya, bukan bagian yang iya, kalau nggak ada mesinnya sudah. Ya, mesinnya itu ibarat syahadatnya, ibarat tauhidnya. Sama seperti seorang mukmin kalau nggak ada tauhidnya, masih mukmin dia, sudah bukan mukmin lagi. Karena itu part yang paling penting, bagian yang paling pentingnya. Tapi kalau bagian-bagian pelengkapnya, maka meskipun itu nggak ada atau rusak, maka dia tetap mukmin meskipun rusak. Sama kayak mobil tadi, nggak ada spionnya, tetap mobil meskipun dia nggak sempurna, dan seterusnya. Nah, kemudian iman yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu 6 rukun iman. Meskipun iman itu bukan cuma 6 saja, tapi landasan iman itu 6 ini. Itu landasannya. Nah, sekarang kita mulai perinci satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb. Kita meyakini eksistensi, wujudnya Allah. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada, tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian orang. Allah itu nggak ada. Allah itu cuma simbol saja kata sebagian orang. Alhamdulillah. Enggak. Allah itu exist. Allah itu wujud, ada. Maka kita percaya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Ya, dari ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam kitabnya, dan juga dari tanda-tanda yang ada di sekitar kita, yaitu alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ya, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu adalah tanda, maksudnya tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin alam semesta ini muncul begitu saja, kemudian bergantian siang dan malam, pergantian musim dan seterusnya dari alam semesta ini. Nggak mungkin itu berjalan dengan sendirinya, kecuali pasti ada yang menciptakan dan pasti ada yang mengaturnya. Ini bantahan kepada orang-orang ateis yang mengatakan alam semesta ini terjadi dengan begitu saja, alami, proses natural, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah berdebat dengan seorang ateis itu, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Sebelum berdebat, Imam Abu Hanifah menceritakan bahwasanya tadi saya melihat di dermaga itu ada kapal yang bersandar. Ya, kapal ini menurunkan muatannya dan menaikkan muatannya tanpa ada awak kapalnya sama sekali. Ya.
Jadi muatannya itu naik turun dengan sendirinya tanpa ada muatan sama sekali. Kemudian setelah itu kapalnya berjalan lagi tanpa ada yang menahkodainya. Kata orang ateis ini, dusta kau, kadzabta. Gak mungkin ada kapal seperti itu. Karena tidaklah ada kapal kecuali pasti ada nahkodanya, ada awak kapalnya. Kata Imam Abu Hanifah, selesai debat kita sudah. Kapal yang kecil saja kau nggak percaya kalau dia itu berjalan dengan sendirinya, bongkar muat dengan sendirinya. Nah kok bisa alam semesta ini kau yakini berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur? Ya, ini kontradiksinya mereka. Nah, maka kita meyakini bahwa ada eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu wujud, ya, eksis dari tanda-tandanya yang kita lihat. Allah juga mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat tubuh kita sendiri, mata, ya, kemudian telinga, ya, kemudian kalau organ-organ tubuh yang ada di dalam. Mungkin yang pernah menyembelih kambing atau sapi ketika Idul Adha itu bisa melihat sendiri. Iki sopo sing dekek jantung nang kene, sing dekek paru-paru nang kene, usus isok melungker-melungker ngene, jalure koyok ngene. Siapa yang mengatur, yang meletakkan? Gak mungkin dengan alami seperti itu. Ya. Kenapa jantungnya kok nggak di luar sini? Hah? Kenapa matanya kok nggak satu di depan, satu di belakang? Kan enak, ya kan, bisa apa namanya, rear, ya kan, rear mirror, apa? Kamera belakang gitu, rear kamera gitu, front kamera ada rear kamera gitu. Ya, kenapa kok mulut satu? Ya, kenapa letaknya di sini? Kenapa ini? Ya, pengaturan ini diteliti, ada hikmahnya semuanya. Ya, ada hikmahnya semuanya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan demikian? Kata orang Arab, al-ba'irah tadullu 'alal ba'ir. Nah, ini istilah orang Arab, ya. Mohon maaf, adanya kotoran unta itu bukti tentang adanya apa? Unta. Ya. Kata orang Arab, al-ba'irah tadullu 'alal ba'ir. Jadi ketika Anda melihat ada kotoran unta, nah ini menunjukkan pasti ada untanya. Ya, kalau di sini nggak ada unta lah, apa? Kalau di rumah, bukan nyampe. Yang biasa sering kita dapati di rumah itu ada kotoran tikus. Iya, di rumah itu tahu-tahu kita dapati, tahu-tahu nih ada kotoran tikus. Tahu-tahu kok ada kotoran tikus. Nah, adanya kotoran tikus berarti membuktikan ada keberadaan tikus di rumah. Temenan. Iya, beneran ada tikusnya. Ya, maka adanya alam semesta ini menunjukkan ada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian iman kepada Allah itu mencakup juga mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Kita mengimani Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pemilik alam semesta ini, satu-satunya pengatur alam semesta ini. Kita meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Dan kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Allah punya pendengaran, kita juga punya pendengaran, tapi tidak sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Allah pendengarannya tanpa ada batas, sedangkan kita terbatas. Ya, Allah punya sifat melihat, kita pun juga punya sifat melihat, tapi tidak sama antara penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Ya, Allah penglihatannya tidak diliputi sesuatu apapun. Ya, dimanapun manusia, dimanapun makhluk, tidak luput dari penglihatan Allah, pengawasan Allah. Adapun kita penglihatannya terbatas, ya, dan seterusnya. Maka Allah punya sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluk. Dan kemudian rukun iman yang kedua, yaitu kita mengimani para malaikat. Ya, iman kepada para malaikat
iman kepada para malaikat mencakup yang pertama, mengimani bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk tercipta. Karena ada sebagian orang yang mengatakan malaikat itu nggak ada. Malaikat itu cuman tadi simbol saja, tapi nggak ada wujudnya. Ya, tidak, malaikat itu ada. Ya, bahkan Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya 2 kali. Ketika kapan dan kapan? Bukan ketika hadis ini. Kalau hadis ini Nabi melihat Jibril dalam jelmaan manusia. Ya, tapi ketika wujud aslinya Nabi melihat 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira. Ya, ketika di Gua Hira. Ya. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya di atas. Nabi melihat ke arah atas, maka Nabi mendapati Jibril lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuk. Aku melihat Jibril dengan wujud aslinya, dia punya 600 sayap, yang mana sayapnya itu menutup cakrawala. Ya, maka malaikat itu ada wujudnya, ada malaikat itu. Kemudian malaikat tercipta dari nur, dari cahaya. Nabi mengatakan wa khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari an-nar, dari api. Sedangkan Adam manusia diciptakan dari tanah. Ya. Kemudian yang ketiga, para malaikat adalah makhluk atau hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan tidak mungkin mereka bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu yang terakhir tadi itu. Allah mengatakan para malaikat tidak bermaksiat. Artinya tidak bermaksiat ini tidak pernah durhaka kepada Allah. Gak ada malaikat durhaka kepada Allah. Mereka senantiasa taat, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Jadi gak ada ceritanya malaikat yang kisah malaikat yang membangkang. Kalau di server sebelah namanya Lucifer. Ya. Jadi dulu itu dia itu jajaran malaikat, dari jajaran para malaikat. Kemudian karena membangkang dipecat. Ya, dari jajaran kemalaikatan. Kemudian turun ikut barisannya iblis katanya. Nah, ini nggak ada. Kalau di agama kita ada namanya katanya Azazil. Ya, pernah dengar namanya malaikat Azazil. Disebutkan dalam sebagian riwayat tentang Azazil ini dari Abdullah bin Abbas, namun riwayatnya lemah, riwayatnya dhaif. Ya, apalagi bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi bahwa tidak mungkin para malaikat itu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, tentang jumlah malaikat. Kita mengimani bahwasanya para malaikat jumlahnya ada berapa? Berapa jumlahnya malaikat? 10. Dulu kita TK diajari, SD diajari 10 dong. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Wih, 10 dong. Ya. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Banyak jumlah malaikat itu. Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu, maksudnya para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, attatis sama wa huqqalaha an ta'id ma min mawdi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'. Kata Nabi, langit itu krek. Apa krek ini bahasa Indonesia ini? Jadi seperti misalnya kalau ada unta atau keledai itu overload. Nah, ketika unta keledainya itu overload, itu ada semacam bunyi krek gitu, karena saking beratnya. Ya, kalau di zaman sekarang Opel pickup lah. Ya, pickup itu kalau overload itu sampai ada bunyi krek karena saking
banyaknya muatannya. Nah, di langit itu juga gitu kata Nabi. Langit itu overload. Kenapa? Tidaklah ada di langit itu tempat sebesar 4 jari, kecuali pasti di situ ada malaikat yang sedang sujud atau sedang ruku. Pasti itu. Maka menunjukkan malaikat itu banyak. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, terus sampai langit ke-7. Dan itu luas. Ya, banyak malaikat itu. Makanya ketika Lailatul Qadar Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun silih berganti ketika Lailatul Qadar. Ya, maka malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Banyak jumlah malaikat. Kemudian yang berikutnya, dari sekian banyak malaikat itu hanya sedikit yang namanya diberitahukan oleh Allah. Sidik sing jenenge dikei weruh. Dari mana kita tahu malaikat ini namanya ini, malaikat itu namanya ini? Dari mana? Dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh ngasih-ngasih nama malaikat sendiri. Ya, harus dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jibril, ya, Mikail, Israfil, disebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Seperti doa Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma Rabba Jabrail, wa Rabba Mikail, wa Rabba Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Ya. Demikian juga malaikat Mungkar dan Nakir. Nabi mengatakan, ya, idza dakhala ahadun al-qabra ja'ahu al-malakan al-azraqan al-aswadan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang dikuburkan, maka akan datang 2 malaikat yang kehitam-hitaman dan kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang satu disebut mungkar, yang satu disebut nakir. Nabi menyebutkan namanya, maka kita tetapkan namanya mungkar dan nakir. Demikian juga malaikat Malik. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang para penghuni neraka. Mereka meminta kepada Malik untuk supaya Malik bilang kepada Allah agar mewafatkan mereka. Ya, para penghuni neraka mengatakan, Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, suruh Tuhanmu itu mematikan kita saja. Gak kuat awak dhewe nang neraka iki. Patenono ae wis enak. Itu mereka memanggil Ya Malik, wahai Malik. Nah, adapun yang tidak sahih dalilnya, maka nggak boleh kita tetapkan itu sebagai malaikat. Seperti siapa? Nama malaikat siapa yang tidak sahih? Izrail, malaikat pencabut nyawa. Tidak ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW disebut sebagai Izrail, death angel. Ya, malaikat pencabut nyawa, nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran hanya disebut sebagai malakul maut. Ya, disebut sebagai malakul maut, malaikat kematian. Ya, tapi nggak tahu namanya siapa. Dia cuma disebutkan tugasnya saja, malakul maut, malaikat yang bertugas kematian. Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Ya, qul yatawaffakum malakul maut. Katakan yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Kemudian juga Raqib dan Atid. Ya, Raqib Atid ada ayatnya di dalam surat Qaf. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada ucapan yang terucap kecuali di sisinya ada Raqib dan Atid. Nah, Raqib dan Atid ini ternyata kata para ulama bukan nama malaikat, tapi dia itu sifat dari malaikat tersebut yang mengawasi dan yang mencatat. Ya, yang mengawasi dan senantiasa hadir mencatat. Jadi itu bukan nama, tapi itu sifat dari malaikat. Jenenge sapa? Wallahu a'lam. Ya, maka Raqib dan Atid itu sifat malaikat. Kemudian juga seperti malaikat Zabaniyah. Disebutkan dalam surat apa?
Hmm. Surat apa tuh? Sanad'uz zabaniya kalla la tuti' wasjud waqtarib. Nah, surat apa ya? Kok sering kerungu ya? Tapi lali jenenge. Surat apa jemaah? Gak mungkin antum gak tahu. Juz amma kok. Kan kita di sini kan spesialis juz amma. Kok al-bayyinah itu loh? Loh. Al-apa? Al-Baqarah. Surat apa? Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di ayat terakhir itu Allah mengatakan sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Itu malaikat zabaniyah. Demikian juga malaikat Harut dan Marut. Ini malaikat yang terjadi atau turun ke muka bumi di zaman siapa? Harut wa Marut. Nabi Sulaiman. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Maka kaidah kita, kalau Allah tetapkan dalil menetapkan namanya ini dan ini, ya sudah tetapkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Tapi yang tidak ditetapkan, jangan kita munculkan nama-nama ngarang-ngarang sendiri. Nggak boleh kita memunculkan nama-nama sendiri. Ya, ngarang-ngarang nama sendiri. Kayak tadi Lucifer, Azazil, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, kita mengimani bahwa para malaikat itu punya tugas-tugas, punya pekerjaan-pekerjaan. Kalau nak ceritanya malaikat nganggur, iya, karena ada keyakinan orang itu Jibril saiki nganggur. Iya, karena sudah nggak ada wahyu katanya. Berarti Jibril off duty sudah. Iya, bebas tugas. Kemudian juga malaikat Israfil, peniup sangkakala. Saiki nganggur, soalnya apa? Durung kiamat sean. Ya, kan dhisik sampai saiki lapo wae Israfil nganggur. Ya, jadi tugasnya itu nanti cuman hari kiamat tok. Enggak. Tidak ada ceritanya malaikat nganggur. Jibril meskipun meskipun dia tugasnya menurunkan wahyu, ada tugas lain dari Jibril apa? Apa? Tugas lain dari Jibril. Membantu kaum muslimin perang Badar. Perang Badar, malaikat-malaikat ikut apa enggak? Ikut para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal. Kata Allah, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian, wahai para sahabat, tatkala perang Badar, kalian beristighatsah, yakni meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan pertolongan kalian. Ya, Allah kabulkan permintaan kalian. Kami menurunkan kepada kalian 1000 malaikat ikut berperang di perang Badar itu. Ya, bahkan para sahabat itu ketika perang Badar diriwayatkan mereka itu ketika berperang mereka mau menebas musuh, tahu-tahu kepala musuh sudah putus duluan. Iya, tahu-tahu kepala musuh sudah putus duluan. Orang-orang Quraisy ketika selesai perang mereka kan tertawan. Ya, ketika mereka tertawan itu mereka bilang, saya ini bukan tawanan fulan dan fulan, bukan. Saya ditawan sama seseorang tadi, tapi aku nggak melihat orang itu sekarang. Karena namanya tawanan ini dimiliki sama yang menawan. Nanti ditebus sama keluarganya oleh apa? Oleh duit. Paham ya? Jadi yang ditawan itu tadi, itu bisa menghasilkan cuan. Ya, bisa menghasilkan uang. Karena ditebus sama keluarganya. Nah, yang menawan tadi itu berhak untuk mendapatkan uang tebusannya tadi. Nah, ada satu tawanan di mana dia ini bukan tawanan dari para sahabat. Enggak, aku bukan tawananmu, bukan. Ada tadi yang menawan saya itu. Tapi kok nggak ada sekarang orangnya.
Ya, maka kata Nabi, itulah para malaikat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian minimal ya tugas malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat itu tugasnya adalah beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Siang dan malam la yafturun, tidak pernah futur. Apa futur? Tidak pernah bosan. Terus mereka beribadah. Terus mereka memuji Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ketika mau menciptakan Nabi Adam, kata Allah, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kata Allah, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan makhluk di atas muka bumi ini. Para malaikat mengatakan, wahai Allah, apakah kau menjadikan makhluk yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, sedangkan kami senantiasa memujimu, senantiasa bertasbih kepadamu. Menunjukkan para malaikat itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Darurat. Oh, kira peringatan darurat. Sudah. Sampai jam berapa? Hah? Iya, masih terus. Baik. Kita lanjutkan. Iman yang berikutnya adalah iman kepada kitab. Ya, iman kepada kitab saya gabungkan dengan iman kepada Rasul karena berkaitan. Rasul adalah manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Jadi Rasul itu memang dipilih oleh Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan Allah yang memilih ya, dari kalangan para malaikat sebagai Rasul, dan Allah juga yang memilih Rasul dari kalangan manusia. Jadi itu murni pilihan Allah, bukan dari usaha manusia. Ya, apa kiat-kiat menjadi Rasul jemaah? Apa tips dan trik untuk diangkat jadi Rasul? Apa dulu? Nggak ada. Ya, karena kerasulan, kenabian itu bukan sesuatu yang diupayakan, tapi memang itu pilihan dari Allah, murni Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih. Ya, maka para nabi dan rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah karena Allah tahu mereka adalah manusia terbaik di antara semua manusia yang ada. Maka kita yakini manusia terbaik adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih afdol daripada yang lain. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan yang paling mulia adalah ulul azmi minar rusul. 5 rasul yang disebut sebagai ulul azmi. Siapa? Urut. Nuh, Ibrahim, Musa disik. Ya, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara ulul azmi ini, yang terbaik adalah yang mendapatkan predikat sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara dua ini, maka yang terbaik adalah Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya Rasul, berarti otomatis sebaik-baiknya manusia, bahkan sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan rasul itu sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka itu manusia, bukan setengah dewa, setengah malaikat. Enggak, murni mereka manusia, sama seperti kita. Ya, mereka dulunya juga enggak ada, kemudian lahir. Mereka juga mengalami proses kehidupan seperti kita. Nek gak mangan yo luwe, nek gak ngombe yo ngelak,
Ya kan? Kalau tertusuk ya metu getene ya abang. Terus juga punya syahwat, rabi, menikah, sama seperti manusia. Dari sisi itu Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Dalam akhir surat Al-Kahfi, katakanlah, aku adalah basyar, manusia seperti kalian juga. Kenapa ini harus kita tekankan? Agar tidak ada di antara kita yang mengangkat para nabi dan rasul sebagai sesembahan. Karena dianggap ini manusia bukan sembarang manusia, manusia setengah dewa, akhirnya diapakan? Disembah. Ini yang nggak boleh. Terjadi nggak? Terjadi nyembah nabi. Siapa? Server sebelah. Ya kan? Nabi Isa disembah. Karena melihat Nabi Isa ini kayaknya bukan manusia biasa ini. Ada campuran Tuhan di dalamnya itu. Bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan sakit, bisa menjadikan orang yang buta melihat. Wah, gitu, ono manusia kok gini. Akhirnya disembah. Maka jangan sampai itu terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Maka didoktrin untuk meyakini Nabi Muhammad manusia biasa. Tapi supaya kita nggak seperti Yahudi kurang ajar sama Nabi. Karena orang Yahudi meyakini, wah lah menungso biasa. Nek basa Surabaya podo mangan segone ae kok. Ya, kenapa kita harus memuliakanmu? Hujan ya. Hah? Kenapa kita harus memuliakanmu? Kita sama-sama manusia, podo mangan segone. Ini kelakuan Yahudi. Kalau Nasoro, mereka berlebihan kepada Nabi, sedangkan Yahudi kurang ajar kepada Nabi. Nah, maka supaya kita nggak kurang ajar, kita yakini betul Nabi itu manusia biasa. Namun beliau berbeda dengan manusia karena beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau itu mendapatkan status sebagai Rasulullah, utusan Allah, dan beliau pasti dicintai oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai keistimewaan-keistimewaan yang lain. Ya, agar kita memuliakan, kita menghormati, meneladani para nabi dan rasul tersebut. Namun tetap kita tidak boleh menyembah mereka. Tidak boleh kita beribadah kepada mereka karena mereka manusia biasa seperti kita. Ya. Kemudian para nabi dan rasul, mereka diberi kitab. Ya, diturunkan kepada mereka kitab. Apa itu kitab? Kitab ini adalah kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada mereka, berisi syariat-syariat, hukum-hukum yang wajib untuk dijalankan oleh manusia sesuai dengan zaman nabi-nabi tersebut. Tentunya setiap zaman beda syariatnya, beda hukumnya, ya, sesuai dengan kondisi manusia di zaman masing-masing. Contoh ya, dulu Nabi Adam, di zaman Nabi Adam, syariat boleh nggak? Di dalam syariat boleh nggak kakak sama adik menikah? Zaman Nabi Adam boleh. Iya, lah kalau nggak boleh nggak ada kita dong. Ya kan? Anaknya Adam itu menikah satu dengan yang lain. Syariat membolehkan karena kondisi memang mau nggak mau harus demikian. Namun ketika itu, setelah itu dirubah, tidak diperbolehkan lagi menikah dengan saudara. Ya, maka syariat setiap umat berbeda-beda. Allah mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat ada syariatnya sendiri-sendiri. Dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, maka seorang laki-laki itu boleh dia menikah berapapun wanita yang dia inginkan, unlimited. Iya, syariat dulu. Kemudian datang Islam, datang syariat Nabi Muhammad SAW, diapakan? Dibatasi. Ya, dulu unlimited, datang syariat Islam dirubah, dibatasi syariat Nabi Muhammad SAW. Maksimal biro? Papat. Ya, maksimal berapa ibu-ibu? Oh, no, pura-pura ngomong dewe. Didengarkan kalau kajian itu dan diamalkan juga. Diamalkan, Pak. Ayo. Ini syariat berubah-berubah, tapi kalau akidah, tauhid, sama nggak antara nabi yang satu dengan nabi yang lain?
Sama. Kalau keyakinan tentang iman tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nggak ada bedanya, sama semuanya. Yang beda itu syariat-syariat. Nah, semua kitab-kitab diturunkan oleh Allah, tidak ada yang tahu nama kitabnya apa, terus detail isinya bagaimana, nggak ada yang tahu. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Taurat diturunkan kepada Musa, Injil diturunkan kepada Isa, kemudian Zabur diturunkan kepada Daud, Suhuf Ibrahim, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu sudah tidak eksis lagi, alias sudah dirubah-rubah, diganti-ganti. Ada yang ditambah-tambahi, ada yang dikurang-kurangi, ada yang dihilangkan. Nah, kita mana tahu Taurat yang dipegang sama Yahudi sekarang, Injil yang dipegang sama Nasoro sekarang, kita yakini itu bukan Injil yang dulu turun kepada Isa dan Taurat yang turun kepada Musa. Enggak. Ya, kita tidak meyakini hal tersebut karena dirubah-rubah oleh mereka. Dan Allah sudah tidak lagi menjaga Taurat, menjaga Injil. Nggak dijaga sama Allah. Yang dijaga cuma apa sekarang? Al-Quran. Allah menjamin keotentikan Al-Quran ini terus sampai hari kiamat. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Maka diantara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Sehingga banyak hufaz, ya banyak orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Bahkan anak-anak kecil itu kita lihat menghafal Al-Quran dengan baik. Coba kalau misalnya Anda diberi kesempatan umroh, coba lihat di Madinah itu ada halakoh-halakoh Quran. Pada maghrib biasanya itu ada halakoh-halakoh Al-Quran. Ada cili-cili, anak kecil-kecil pada hafal Al-Quran. Iya, pada hafal Al-Quran dengan hafalan yang kuat loh ya. Saya lihat itu, ditanyai sama syekhnya itu, ya disuruh melanjutkan ayat sekian, langsung nggak pakai loading. Ya, maka itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Dijadikan banyak yang menghafal Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran. Dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, kata Allah. Ya, bagi yang mau ngingat. Nah, nggak mau ngingat ya nggak bisa hafal. Nah, maka itu keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Kita yakini semua kitab Allah sebelum Al-Quran sekarang ini sudah dirubah-rubah. Sehingga kalau ada orang Yahudi mendatangkan Taurat kepada Anda, bagaimana reaksi Anda? Oh enggak, sudah. Kitab Taurat yang ada sekarang sudah dirubah. Saya beriman dengan Taurat yang dulu turun kepada Musa. Saya beriman dengan Injil yang dulu turun kepada Isa. Adapun sekarang bokei Taurat dan Injil, ya mau. Nggak mau kita. Ya, dan Taurat dan Injil yang asli itu sudah terangkum di dalam Al-Quran. Ya, sudah terangkum di dalam Al-Quran itu. Maka Anda ketika mengimani Al-Quran, otomatis Anda sudah beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Nggak perlu terus kemudian nyari manuskripnya Taurat yang asli. Ya, kan ada itu katanya manuskrip Taurat yang asli, Dead Sea Scroll, Laut Mati. Ya, katanya itu manuskrip Taurat yang asli, manuskrip Injil yang asli. Nggak perlu kita kayak gitu-gitu. Cukup Al-Quran itu sudah sama kedudukannya. Kita beriman dengan Taurat yang asli, beriman dengan Injil yang asli, beriman dengan Zabur yang asli. Nah, selain Taurat, Zabur, Injil, ada nggak kitab-kitab Allah yang lain? Ada nggak? Ada, tapi kita nggak tahu namanya siapa. Sebagaimana Rasul, selain 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal selama ini, ada nggak selain itu? Ada, cuman kita nggak kenal namanya siapa. Karena Allah tidak menyebutkan semua Nabi dan Rasul. Sebagian saja yang Allah sebutkan namanya,
dan sebagian saja yang Allah sebutkan kisahnya. Bukan berarti selain itu nggak ada nabi dan rasul, enggak. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Nah, keyakinan kita, rasul-rasul yang tidak dikisahkan kita imani secara global. Tapi rincian namanya siapa, diturunkan di negeri mana, kemudian kitabnya apa, dakwahnya kepada kaumnya bagaimana, wallahu a'lam. Yang penting kita imani ada nabi-nabi yang diutus, tapi kita nggak tahu namanya siapa, kitabnya apa, dakwahnya di negeri mana, bagaimana kisahnya, wallahu a'lam. Yang kita tahu apa yang Allah ceritakan. Ono pengajian dewe. Ada ustadzahnya di situ. Ya, ustadzah, apa kabar ustadzah? Oh, alhamdulillah, ya Allah. Ada kajian juga ternyata di tempatnya ibu-ibu, bareng kajiannya. Maka nggak boleh kita meyakini kayak sebagian orang itu, siapa Buddha itu, Siddhartha Gautama itu katanya nabi juga itu. Iya, itu juga nabi yang diutus sama Allah. Berarti kitab yang dia bawa itu juga kitab dari Allah. Terus apa lagi itu? Ada tokoh-tokoh itu dianggap sebagai nabi, kayak tokoh-tokoh filsafat ya, seperti Plato, kemudian Aristoteles, ya Socrates, apalagi Bedes, Toples, ya. Itu kata mereka nabi juga itu, tokoh-tokoh filsafat itu, orang-orang Yunani itu. Ya. Maka nggak boleh. Kalau tidak ada dalil, nggak boleh kita tetapkan sesuatu dari akidah ini. Ya, akidah itu simple. Ada dalil ngomong, gak ono dalil menang. Itu akidah itu. Kalau ada dalil, berani kita bicara. Tapi kalau nggak ada dalil, sudah diam. Ya, harus dilandasi dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi para jamaah, wallahu a'lam bishawab, saya kira ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, cukup ya? Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.